Halo semua, perkenalkan aku Lutfa Nur Fitriani. Aku gak sendiri loh, ada Fadil Azam, Muhammad Syaifullah, dan juga Fitri Amalia. Di sini kita akan membahas tentang pengaplikasian sistem transportasi cerdas ke dalam angkot di Kota Bandung. Kok macet gini ya? Mending main handphone. Apa nih? Masa kini banyak sekali moda transportasi, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, hingga kereta api, yang tentunya memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis angkutan umum, khususnya di Kota Bandung, seperti ojek pangkalan maupun online, kereta api, becak, bus, dan angkutan kota atau angkot. Namun, sayangnya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibanding transportasi umum, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Bandung. Kemacetan ditimbulkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, hingga dikarenakan ketidakmaksimalan operasi angkutan umum yaitu angkot. Seperti pada rute angkot Panghegar, di mana terdapat 3 titik kemacetan pada sore hari. Angkot adalah sarana transportasi yang paling mendominasi di Kota Bandung. Setidaknya ada lebih dari 5.000 angkot yang beroperasi di Bandung yang tersebar berdasarkan 39 trayek menurut Dishub Kota Bandung. 3 hal yang menyebabkan kemacetan karena angkot, diantaranya yang pertama adalah kurang efektif dan teraturnya jadwal operasional angkot. Kemudian yang kedua adalah karena mayoritas angkot yang berhenti di sembarang ruas jalan. Dan yang ketiga adalah karena kurang optimalnya penggunaan angkot di masyarakat. Selain itu, di tengah perkembangan IT di bidang teknologi, angkot pun kurang diminati. Penyebabnya mulai dari kualitas pelayanan yang buruk, banyaknya angkot yang ngetem terlalu lama, tarif yang tidak menentu, kemungkinan tindak kriminalitas yang tinggi, hingga tidak adanya fasilitas yang menunjang protokol kesehatan di masa pandemi kali ini. Tidak adanya pembaharuan yang berarti bagi angkutan Kota Bandung menjadikan moda transportasi konvensional ini terancam ditinggalkan. Perkenalkan, sistem transportasi cerdas. Sistem transportasi cerdas adalah suatu proses integrasi dari teknologi telekomunikasi, informatika, dan elektronika dengan rekayasa transportasi untuk merencanakan, mengatur, mengoperasikan, dan memelihara sistem transportasi jalan. Terbukti dari hasil implementasi di negara maju, ITS bisa memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap kemajuan kinerja sistem jaringan transportasi jalan, seperti peningkatan mobilitas, aksesibilitas, pengurangan kecelakaan, dan ramah terhadap lingkungan. Dalam penerapannya, sistem transportasi cerdas memerlukan fungsi-fungsi pendukung, antara lain pengawasan atau surveillance, komunikasi atau communications, pemrosesan data atau data processing, strategy control atau control strategies, navigasi panduan atau navigasi and guidance, dan informasi pengguna jalan atau traveler interface. Penerapan sistem transportasi cerdas pada angkot ditujukan untuk menciptakan angkot yang dapat bersinergi dengan lingkungan, salah satunya masyarakat melalui teknologi informasi atau IT, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja angkot itu sendiri. Ada 2 solusi utama yang kami tawarkan sesuai dengan Intelligent Transportation System atau ITS. Yang pertama ada angkot tracking system, yaitu peningkatan pelayanan angkot lewat pelacakan keberadaan angkot yang diintegrasikan dengan Google Maps. Sistem ini bertujuan untuk mengirimkan data keberadaan angkot terdekat kepada para calon penumpang agar senantiasa mengetahui jarak angkot terdekat yang ingin ditumpanginya. Penumpang juga senantiasa memberikan perintah terlebih dahulu kepada supir angkot yang dituju, seperti perintah waiting agar supir senantiasa menunggu calon penumpang pasti di pemberhentian atau halte angkot terdekat. Pada sistem ini pun memungkinkan adanya pembukaan lowongan pekerjaan
Salah satunya adalah pengontrol di Sistem Center Dishub Bandung. Untuk selanjutnya ada Angkot Shifting System, yaitu program restructure atau pengaturan ulang jadwal operasional angkot secara real time. Hal ini untuk menciptakan ketertiban dari angkot itu sendiri dengan tujuan meminimalisasi adanya penumpukan angkot di sejumlah ruas di pinggir jalan raya yang seringkali mempersempit jalan yang berdampak pada timbulnya kemacetan. Cara kerjanya sebagai berikut. Pertama, terminal sebagai titik kumpul angkot sebelum beroperasi. Kedua, angkot beroperasi dengan selang waktu 1-3 menit dari angkot lainnya. Ketiga, dapat beroperasi setelah angkot sebelumnya dinyatakan penuh. Keempat, pada selang waktu tersebut, setiap angkot diharuskan berhenti pada halte terdekat selama 1 menit. Yang kelima, dapat melanjutkan perjalanan ketika angkot dinyatakan penuh. Dengan adanya penjadwalan ulang, membuat peluang setiap angkot dalam mendapatkan penumpang menjadi cenderung adil, dikarenakan tidak dimungkinkannya angkot beroperasi secara bersamaan dan bersebelahan. Adanya kedua sistem tersebut sejatinya didukung dengan suatu aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota Bandung maupun para turis dari luar kota. Adapun beberapa fiturnya diantaranya layanan semi pemesanan angkot via online, layanan pembayaran via e-money melalui scan QR code, penilaian kinerja supir berdasarkan pengalaman penumpang, layanan Q&A seputar angkot berbasis artificial intelligence, laman informasi mulai dari rute angkot Kota Bandung hingga pemberitahuan lainnya. Dan untuk mengoptimalkan fasilitas angkot, setiap angkot diwajibkan untuk mengaplikasikan protokol kesehatan, yaitu dengan memfasilitasi protokol kesehatan terhadap penumpang, penambahan hand sanitizer, penambahan face and thermal detection, di mana setiap calon penumpang dideteksi suhu dan juga wajahnya berdasarkan pemakaian masker sebelum diperbolehkan menggunakan angkot yang disimpan pada bagian pintu masuk penumpang. Di bidang sosial diharapkan dapat mencapai poin utama, yaitu yang pertama, peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan angkot, yang kedua, penurunan tingkat kemacetan akibat angkot di Kota Bandung, dan yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi. Dengan adanya daya tarik tinggi terhadap angkot, maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan dari pekerja angkot itu sendiri. Selain itu, dengan adanya penetapan tarif, maka akan menjadikan angkot sebagai transportasi umum ramah kantong dengan layanan yang sesuai. Dengan solusi tersebut, diharapkan mampu mencapai SDGs nomor 3, yaitu kehidupan yang sehat, nomor 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi meningkat, dan nomor 10, yaitu kurangnya kesenjangan di antara masyarakat. Sekian dari aku, terima kasih, dadah! Bagus juga solusinya. Lah, gimana ini?